Henshin! Saatnya lanjut ke sesi bahas-bahas. Kita bahas secara mendalam episode kali ini setelah reaction yang seru kemarin. Jadi jangan lupa bagi kalian juga nonton reactionnya ya. Gimana pendapat Anda juga perihal debutnya Laser Boost Foam selain aksinya yang memang udah keren banget? Kita bahas pokoknya di video ini ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Geats episode 28 guys. Sengoku Game berlanjut ke babak selanjutnya. Jika kita telah lagi objektif dari game ini tuh ujung-ujungnya sama ya. Mengalahkan Miram yang dianggap sebagai komandernya dan merebut Vision Drivernya. Cuman dibikin beda aja gitu temanya ya. Secara objektif ya udah sama gitu aja ya. Jadi Aone peringatkan aja di sini, awas stagnansi, awas nanti penonton itu bosan ya. Jadi Aceng yang turu dan nyaris ditembak mati ternyata diselamatkan oleh sang MC Tycoon ya, Keiwa Sakurai dan juga si Nago juga yang nemenin di sini. Tadinya Ana sempet ngira si Bafa yang bakal nyelamatin si Aceng ya, karena dia itu nggak terima kalau si Geats itu tuh harus dikalahkan sama orang lain yang bukan dia. Nah, ngerti kan maksudnya ya? Kalau kayak gitu padahal lebih menarik mungkin ya, mungkin. Akhirnya kita juga melihat Tycoon dengan komen foam lagi, walaupun ya hanya sepintas ya foam ini dipakai untuk nyelamatin dan bawa kabur si Aceng. Bagi fans Tycoon jangan pada protes ya kalau akhir-akhir ini memang porsinya Keiwa itu kurang banget ya. Beberapa episode emang fokus banget ke si Aceng, soalnya kemarin baru debut Boost Marksu, sekarang udah Leisa Boost lagi kan. Semoga soal porsi setiap karakternya di sini bisa berimbang lah sampai ke akhir serial. Jadi sabar aja. Nanti Keiwa pasti ada porsinya lagi ya. Anda juga bingung sebenarnya sih mau ada apa lagi saga yang bahas soal Keiwa. Ini tanpa Anda benci ke karakternya teman-teman ya. Jadi jangan salah sangka ini. Jadi ya bingung aja gitu. Dia mau gimana lagi tuh. Paling bener ya menurut Anda sih dia itu menang salah satu edisi DGP. Dan wish dia ngembalin orang-orang yang sudah mati itu terwujud. Ya jadi kita tunggu saja ya. Terutama bagi fans-fansnya Tycoon. Karena highlight dari episode ini adalah debut dari foam Leisa Boost. Tentu ada proses yang dibahas sebelum foam ini tuh muncul. Tapi di sini bukan proses itemnya. Karena kita juga udah dikasih tahu proses dari Boost Marksu yang emang cukup berat di situ pembahasannya ya. Dan Boost Marksu ini kan cuma ditambahin sama Leisa Raisa gitu. Jadi ya mau nambahin teori apa lagi gitu ya. Jadi keputusan untuk membahas prosesnya dengan relasi antara si Zin dan si Aceng ini dirasa cukup make sense ya. Jadi Leisa Boost juga kan seperti gabungan juga kalau kita lihat bentuk foamnya. Jadi sekali lagi kalau yang dibahas itu soal relasi, it's okay. Jadi poin pertama soal seluk-beluknya udah dapet lah ya. Sekali lagi itu soal relasi teman-teman ya. Di pertarungan sebelumnya melawan Beroba, jadi untuk melindungi si Aceng, si Zin itu belajar sangat banyak. Dimana dia makhluk dari masa depan yang tidak punya emosi ya. Jadi kayak udah diatur ya layaknya blueprint seperti yang udah dia ceritain ya di episode-episode lalu. Dan perasaan karena hidupnya itu ya sudah diset sedemikian rupa gitu. Akhirnya merasakan perasaan takut mati. Takut mati, nggak bisa lihat idolanya lagi si Aceng gitu. Ada ketakutan itu gitu. Makanya pas bagian si Aceng itu mau ditembak, tiba-tiba ada bagian blur gitu warna biru ya. Kirain tiba-tiba ada kekuatan apa gitu kan ya. Ternyata ini adalah perasaan takut yang baru pertama kali dirasakan oleh si Zin ya. Anda jadi penasaran, sebagai makhluk kalau kita itu nggak bisa merasakan apa-apa, memang rasanya itu kayak gimana sih? Jadi di satu sisi itu penasaran, tapi di satu sisi lu pasti berjuang mati-matian untuk mendapatkan perasaan yang bisa menggerakkan hati lu itu. Jadi senang, marah, terharu, sedih ya. Tapi sepertinya memang ya semenyakitkan dan sepenasaran itu. Jadi jangan beranggapan di bagian ini, berlebihan banget bagian ini ya. Jadi jangan dianggap bagian itu berlebihan semata. Ini kalau di serial Kamen Rider lainnya kayak lah ya. Sebagai seorang grid, dia itu nggak punya indera perasa ya. Ketika dia udah bisa merasakan, ya dia makan terus itu si es potong itu terus-terusan ya. Kalau di Geats ini penerapannya itu ke emosi dasar yang dipunya oleh setiap manusia di zamannya si Aceng dan menarik perhatian si Zin. Jadi sekali lagi ini emosi dasar dan juga perasaan. Nah, bagian ini juga ditimpali dengan seimbang oleh si Aceng, di mana manusia yang terlahir suatu saat ya pasti akan mati dan menghilang dari dunia ini. Jadi hampir lebih dari setengah episode ini kita itu dihidangkan dengan tukar pikiran dan juga luapan soal perasaan dan relasi antara si Aceng dan juga Zin. Episode ini juga sedikit menjawab asal-usul koin Caesar yang selalu dibawa oleh Aceng
dan bisa melalui zaman ke zaman. Jadi zaman demi zaman itu berlalu, Aceng itu bereinkarnasi terus, dan entah kenapa dia itu selalu bisa sampai ke tangannya si Ace, si koin itu. Menurut Anda bagian ini erat kaitannya sama ingatan dan juga reinkarnasi dia. Walau sebenarnya nggak dijelaskan terlalu jelas, tapi di sini ya kita bisa nangkep sedikit lah teman-teman ya. Jadi tanpa secara sadar ataupun sadar, si koin itu tuh pasti selalu dia temukan. Karena sekali lagi hubungannya itu ada di ingatan dan reinkarnasi dia. Seperti di episode ini kita diperlihatkan bagian sepertinya sih itu Ukyo Ace kecil ya, yang nemuin koinnya itu di suatu tempat. Jadi ini nih gilanya ya, yang selalu kita pertanyakan, selalu kita diskusikan, selalu kita perdebatkan, di setiap bahas-bahas itu hampir selalu langsung dijawab di episode selanjutnya. Jadi ini salah satu kepuasan juga nih buat Ana ya. Jadi nggak menghilang dan jadi plot hole kayak beberapa seri yang lain ya. Ya tentu masih banyak pertanyaan lah di Gids ini ya. Tentu kalau udah di fase ini Ana juga berharap banyak yang bisa dijabarkan dengan baik ya. Ana nggak bilang sempurna banget ini Gids ya. Masih ada lah plot hole 1, 2, 3 biji ya. Tapi sejauh ini ya sudah oke lah. Apalagi periode-periode sekarang ya. Dimana yang kita diskusi banyak banget langsung bisa terjawab gitu di episode-episode selanjutnya ya. Jadi ya sejauh ini ya udah oke lah. Semua jawabannya itu sudah selaras sama progres ceritanya. Nah, bagian flashback di mana si Aceng pertama kali diberikan koin Caesar ini sama ibunya, si Mitsume sepertinya itu. Ya, ini juga membuat Ana itu bertanya-tanya soal kata-katanya Mitsume itu. Lupakanlah aku, itulah kebahagiaanmu. Kenapa gue harus lupain ibu gue sendiri demi kebahagiaan gue gitu? Emang ada apa sih? Ya bagian ini krusial banget pokoknya ya. Kalau Ana sih ada spekulasi di mana orang-orang dari masa depan itu ya, di masanya si Jin ini datang ke masa ibunya si Mitsume, berarti ya awal Masehi lah ya. Dan terjadilah first contact dan baru diadakanlah DGP yang berlangsung dari zaman ke zaman. Jadi asal muasal DGP pertama kali banget juga bisa terjadi di waktu itu, di zaman itu. Jadi Mitsume ini tuh jadi kunci keberlangsungannya DGP sampai saat ini. Jadi sekali lagi di sini Ana belum tahu, kita belum tahu, itu sekali lagi cuman spekulasi Ana ya. Jadi biarlah kesabaran dan episode mendatang yang menjawab. Jadi poin lainnya juga Ana semakin ngerti sih dengan si Ace yang hidup dari zaman ke zaman, bereinkarnasi terus. Pastinya ya dia bertanya-tanya, kenapa gua kayak gini gitu? Apa sih arti hidup gua? Makanya itu si Aceng tuh bener-bener desperate nanyain ini, pengen ke ibunya langsung. Bayangkan ya, lu ada di posisi seperti si Aceng. Pasti bingung juga kan ya, gini amat gitu hidup gua, reinkarnasi lagi. Tapi sebenarnya apa sih yang gua kejar gitu? Ini juga jika memang reinkarnasi atas dasar keinginan dia, imbas wish dia yang ingin mengikuti DGP seumur hidup ya. Tapi tetap aja diwajari kalau dia itu masih bertanya-tanya akan tujuan hidupnya ini. Pasti ada di satu titik si Aceng itu mengalami titik yang benar-benar bikin dia itu bingung. Rasanya ya pengen mati abadi aja gitu ya di masa dia hidup selama 2000 tahun itu. Pasti ada satu titik di situ. Jadi 2000 tahun hidup dengan penuh kebingungan, coba gimana rasanya ya. Sampai si Aceng ini tuh udah biasa sama yang namanya itu kematian. Ini bisa nyambung sama endingnya si Git sih. Kalau si Aceng mati mungkin, tapi reinkarnasi kembali ya belum tahu ya teman-teman ya. Jadi mungkin aja ada pengorbanan gitu ya, tapi ya kita merasa feel safe lah gitu ya. Jadi karena si Aceng ini ada teori reinkarnasinya itu ya, tapi belum tahu teman-teman ya. Jadi ya terserah Bapak Yuya Takahashi aja. Penerapan kasarnya ya mungkin aja bisa kayak gitu ya. Nah dari cerita si Aceng ini, Jin itu belajar lagi nih hal yang krusial. Sampai dia itu menitikkan air mata pertama kali. Tadi takut mati itu udah ya, sekarang terharu sampai menangis juga akhirnya mengalami. Akhirnya dia ngomong, kalau gitu ya mending gua nggak usah tahu ya. Kan ini juga atas dasar imbasnya dia kan, dia kepo banget sama si Aceng. Akhirnya udah tahu semuanya seluk-beluknya, dari awalnya excited, wah sekarang jadi terharu gitu ya. Udahlah mending gua nggak usah tahu ya kalau kayak gini ya. Tapi kan dari sini juga ya dia belajar gitu ya. Bagian ini menurut Ana cukup deep loh ya. Nggak cuman ya bug big book soal fight-nya, terus juga proses item dan segala macem. Makanya Ana juga di sini niat ngejabarinnya biar kalian itu juga dapat poin-poinnya. Jadi percakapan ini ditutup dengan pas di mana si Aceng itu bilang, ini Ana sekalian tambahin dikit juga ya. Nggak peduli gimana masa lalu atau masa depan lo, yang terpenting adalah gimana kamu hidup di masa ini. Ini dapet sih ya, emang bener teman-teman. Yang terpenting itu gimana hidup lu sekarang ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin waktu hidup lu, lakukan apa yang menurut lu baik, and don't waste your time ya.
Bagian ini jadi benar-benar bahas soal nilai kehidupan dan juga perasaan ya. Jadi berasa kayak nggak nonton dan jelasin Kamen Rider ya, tapi oke lah ya. Semoga para penontonku juga punya reaksi positif di bagian ini ya. Jadi silakan kalian komentar di bawah. Menurut Ana bagian ini deep sih, makanya Ana sekali lagi juga niat untuk ngejabarinnya ya, biar kalian juga dapat dan juga ngefeel nih ya ke hati. Sengoku Game babak selanjutnya dimulai lagi. Kita tentunya masih dimanjakan dengan actionnya, dimulai dari aksi dari para human form, yaitu Aceng, Keiwa, Naon, dan juga si Niram. Tentu soal ini masih oke, semuanya itu bener-bener fight dulu dan gak asal langsung jadi Kamen Rider, gak asal langsung henshin. Semua cast beraksi dengan oke, gak ada yang kaku di sini. Tentu ini karena jasa arahan Bapak Sakamoto ya. Terus juga rider fight-nya ya dilanjut ya dengan rider fight ya masih oke. Tycoon dengan ninja form-nya lagi, padahal pakai command form aja. Napa tadi kan dipakai ya? Biar ada ininya gitu, ada variasinya dikit gitu ya. Yang fresh tentu ya si Neon yang pakai boost hasil gacanya si Fever ya. Dan boost bomb itu ketika dipakai emang selalu dapat porsi yang oke ya, entah sama rider manapun ya, sama Mbak Sae, si Kamen Rider Lopo, sama Aceng ya, udah jelas lah pasti GG ya. Terus sekarang dipakai sama si Neon juga tetap oke ya, dia nonjok-nonjok keluar apinya gitu. Sementara itu si Gits itu pakai power builder lagi ya, dimana porsinya juga pas. Semua weapon itu dipakai ya, mulai dari sword, hammer, sampai ke blaster ya. Kita juga tersaji dengan aksinya Beroba yang udah bisa berubah ke Glairsu melawan si Aceng ini ya. Jadi fight di bagian ini juga cukup oke lah ya, dimana power level si Glairsu ini jika dipakai oleh user yang benar, ya memang se-OP itu gitu ya. Tapi ketika si Aceng pakai boost Marksu, barulah si Gits ini tuh unggul. Tapi sayang sekali efek samping dari form ini tuh masih ada, yaitu bikin si Aceng itu capek-capek dan bisa langsung turu kapan aja. Di saat ini syukur si Zin itu membantu ya, dan itu firepower dari si Leisa Raisa itu emang segila itu kali ya. Jadi ditembak kan sama si Zin, si Beroba ya. Si Zinnya juga dalam mode ya belum berubah ya, wujud manusia aja, nembak pakai Leisa Raisa, si Beroba sampai mental kayak gitu, Pak. Nah, pertolongan dari Zin yang Anda tangkap itu tuh bukan hanya sekedar pertolongan biasa aja karena si Aceng terjepit ya. Tapi karena dia itu sudah semakin memahami si Aceng itu seperti apa di percakapan yang kita udah ulas mendalam sebelumnya. Di sini si Zin itu membantu memakaikan Leisa Raisa bagian Unito Grip-nya ke beltnya si Aceng yang sudah terpakai dengan si Boost Marksu Race Buckle ya, ke Desire Driver-nya. Seketika itu juga ngantuk dan capeknya si Aceng itu langsung hilang, Pak. Bagian ini kayak lu tuh disuntik dopamin. Kalau di film-film action atau game-game action gitu kan, kalau low HP kan langsung suntiknya itu dopamin ya, langsung cenghar gitu. Cek, oh gitu. Jadi cenghar itu bahasa Sunda ya, artinya itu langsung melek ya. Jadi langsung meleknya itu yang langsung kayak melotot gitu, langsung dung gitu. Dan muncullah form yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Kamen Rider Gits Leisa Boost Form. Jadi visual form gak usah diomongin lagi. Ya, Ana sih suka-suka aja teman-teman ya, dan no protes sama form satu ini. Tapi sekali lagi balik lagi ke subjektivitas, karena Ana juga mendapati komentar katanya ya biasa aja, atau kadang bilang tuh ya kurang lah katanya form ini ya. Jadi sekali lagi subjektivitas. Kalau dari Ana sih ya keren-keren aja gitu. Memang lebih terlihat kayak anjing ya di sini daripada kayak rubah si formnya. Tapi sekali lagi menurut Ana keren ya. Dan untuk sequence-nya, logo boost-nya itu tetap ada 5 ya. Cuman ada improvisasi visualisasi. Seperti kayak ada pusaran speedometer yang futuristik berwarna merah dan biru. Terus standby sound juga oke banget, ala-ala game Mega Man lah ya di sini standby sound-nya. Terus pose henshin juga sama aja ya, kayak Gits biasa ngejentikin jari. Dan yang kita notice ketika berubah ke form ini, api boost-nya jadi warna biru ya, udah kayak kompor, Pak. Jadi bukan kayak warna api biasa lagi teman-temannya, merah, kuning, oranye gitu. Tapi di sini jadi biru. Leisa namanya juga, Leisa Boost. Biru, itu keren banget sih. Secara teori katanya Leisa Raisa itu tuh memang punya kekuatan untuk membentuk sesuatu sesuai keinginan kita, yang dijelaskan si Zin di sini. Dan bentuk form Leisa Boost ini tuh sedikit ditambahkan oleh Zin biar ada sedikit unsur si Zinnya. Makanya memang seperti yang udah Ana bahas jauh nih ya sebelum debut di episode 28 ini, ya penerapannya itu ternyata benar gitu ya. Boost Marksu tapi dipakein armor lagi yang color chart-nya atau color chart armornya di sini kayak Kamen Rider Zin, yaitu warnanya putih, biru, dan juga agak-agak hitam ya. Sebenarnya nggak usah dijelasin lagi sih ya bagian penjelasan si Zin ini tuh jadi seakan kayak buat
nutupin beberapa bagian yang tepok jidat ya, atau yang bakalan terjadi nanti ke depannya. Jadi bisa ditutupin sama adanya kemampuan dari si Leisa Raisa ini. Ngerti nggak maksud Anda? Sama aja kayak episode sebelumnya teman-teman ya, kayak tiba-tiba Leisa Raisa itu yang bisa ngambil sidik jari orang lain. Sehingga si Beroba itu tiba-tiba ya bisa berubah jadi Glersu gitu ya. Padahal dari bisa dimasukkannya si Leisa Raisa ke Desire Driver dan digabung sama Bus Marksu juga udah paham lah kita konsepnya gitu. Buat apa gitu ngejelasin kayak gini ya. Dan bagian ini juga jadi nyambung ke terkuaknya umur Beroba yang ternyata sudah 350 tahun. Ini karena andilnya Leisa Raisa juga katanya ya. Mungkin aslinya si Beroba itu ya udah keriput parah nenek-nenek nini-nini ya, tapi karena Leisa Raisa tampilannya itu bisa jadi kayak dedek-dedek gemes gini ya. Kok bisa hidup 350 tahun? Ya kan udah ada teorinya di mana orang-orang dari masa depan ini tuh bisa ngeset kehidupan mereka sesuka hati. Mau umur lu gimana? Mau lu umur lu 5 tahun doang ya bisa aja gitu ya. Mau umur lu 500 tahun ya bisa gitu ya. Jadi aktris aslinya si siapa? Ayaka Namiki ya kalau nggak salah namanya. Aktris aslinya si Beroba ya tetap 15 tahun ya. Jadi kita juga belum tahu umur si Jin juga berapa di sini ya. 200 tahun mungkin ya. Lebih muda 150 tahun daripada Beroba ya nggak tahu ya. Tapi aktor aslinya si Fuku Suzuki itu 18 tahun ya. Lanjut ke fight-nya Leisa Busform yang ngebantai dulu para kerocok dengan mudahnya. BGM di fight ini juga oke punya, kayak belum pernah ada di beberapa bagian fight git sebelumnya ya, jadi terasa fresh ya. Terus juga kemampuan untuk manipulasi gravitasi juga Foam Leisa Bus ini juga sudah punya ya, jadi ini pewarisan juga lah bisa dibilang karena si Kamarada Jin juga punya. Tapi di sini nggak cuma dilempar doang, tapi musuhnya dilempar sekalian juga bisa meledak. Masih sama juga teman-teman, bisa bergerak secepat kilat tapi efek warnanya itu beda ya sama si Bus Marksu ya. Di sini tuh jadi kayak ada biru-birunya, biru-biru digital gitu. Kalau Bus Marksu kan ya kayak ada bekas api gitu ya ketika dia itu bergerak secepat kilat. Kalau ini tuh jadi kayak ada digital biru-biru kayak zone di Kuroko lah. Kalau di Kamen Rider tuh mirip kayak Kamen Rider Zero Two tapi warna biru. Zero Two kan warnanya tuh stabilo sama merah ya. Nah, bagian keren tentu pas momen itu bisa melayang ke udara dan ngangkat batu-batu dari tanah. Itu gila sih ya. Terus ditinju itu batunya, Pak. Itu kayak Magneto dari X-Men, makanya Anda bilang ya. Jadi GM Yamato Rider yang ngebantu Beroba ya. Dan yang masih sama ya teman-teman ya. Pakai remote itu, pakai Magnum dan juga Monster. Ya, itu mah nggak ada apa-apanya lah di hadapan Foam Leisa Bus ini berasa remahan ciki, Pak. Apalagi di bagian ini BGM-nya itu ganti. BGM yang fresh tadi itu diganti jadi opening Traslas. Nah udah, di mana lagu opening sudah berkumandang, kita sudah tahu kemenangan sudah pasti udah ada di tangannya si Aceng. Dan selanjutnya yang dijadikan samsak ya Dedek Beroba. Ini bagian klimaks dari debut form ini sih ya. Dipercantik dengan camera works dan juga koreografi arahan Bapak Koichi Sakamoto. Semua ya pasti setuju kalau fight bagian ini tuh udah GG parah. Udah nggak ada obat ini ya. Karena harus jelasin kayak gimana lagi gitu ya. Ya udah keren lah udah Sakamoto mah ya. Dan ternyata ya jadi 5 yang Anda pertanyakan kemarin itu adalah bagian pas finishingnya ya. Leisa Bus Victory ya. Jadi sama seperti sequence perubahan yang logo busnya itu ada 5. Sekarang Gits Leisa Busnya itu jadi 5 dan semua nge-rider kick si musuhnya. Jadi ya Beroba kalah telak, ledakannya juga berasa powerful banget ya. Sampai Anda jadi was-was ini Beroba mati jangan-jangan ya. Ternyata tidak. Ini Anda gara-gara lagi tergila-gila sama Beroba, takutnya nih ya, takutnya jadi mempengaruhi objektivitas Anda ngebahas ceritanya Gits nih ya. Jadi ditutupin terus sama Anda takutnya ya, semoga enggak lah ya, jangan. Anda usahakan sebisa mungkin ya tetap adil di sini bahasnya ya. Jadi ya Beroba nggak mati, terlihat luka parah banget juga. Enggak, Pak. Apakah si Dede aktrisnya ini nggak mau di make up bonyok? Jadi kurang kerasa aja gitu ya ketika udah mengalahkan musuh besarnya bisa dibilang ya si Gits ini ya. Dan di momen ini diselamatkan oleh si Azuma. Menyebalkan memang bagian ini ya. Jadi kekurangan di episode ini menurut Anda ya di bagian ini. Nih tolong dengarkan dulu ya. Berobanya ya terlihat udah nggak apa-apa di bagian ini dan juga di bagian selanjutnya ketika udah di markas Jamatonya. Ya udah gitu fine-fine aja ya. Dan setelah debut dari form ini tuh berasa nggak rewarding aja buat kita para penonton. Maksudnya gimana? Dimana Vision Driver itu gagal diambil oleh si Aceng dan juga pihak DGP. Berasa udah agak capek nggak sih gitu ya. Anda udah ngarep, udah debut Leisa Bus ini ya ada satu tujuan besar atau progres yang dicapai lah ya dari si protagonisnya.
Ya paling bener ya Vision Driver itu diambil lagi. Tapi ini ya udah gitu aja teman-teman ya. Udah di bagian ini pokoknya Yuya harus hati-hati ya. Awas stagnansi, Anda paham di sini untuk mainin durasi, tapi awas stagnansi ya. Terlihat banget lah pokoknya yang di sini mainin durasinya ya. Tapi menurut Anda sih udah terlalu lama. Udah bagian ini menurut Anda terakhir ya. Untuk cerita selanjutnya harus ada progresnya di sini. Jadi bagian Azuma menggunakan Vision Driver dan menemui Dewa Pencipta juga Anda merasa meh banget. Mungkin maksudnya biar agak twist gitu ya. Wah, Azuma punya tujuan apa lagi nih? Percaya sama Ana. Tujuan antagonis udah pasti masih di situ-situ aja untuk si Gits ini. Cuman agak diputer-puter dikit di sini ya biar terkesan variatif. Sama-sama aja padahal ujungnya ya. Ya kayak gitu ya. Jadi kata-kata yang dia sering ucapkan dunia tanpa Kamen Rider ya, Kamen Rider semua harus dimusnahkan, nggak jauh dari itu ya. Cuman di sini kayak seakan tuh nggak diucapkan sama dia, wah biar dikiranya tuh variatif sampai harus menghampiri Dewa Pencipta. Wah sekarang ternyata yang lebih ambisius dari Beroba adalah si Azuma yang ternyata ngerebut Vision Driver-nya dan ingin mengambil alih Dewa Pencipta. Ujung-ujungnya sama aja, percaya sama Ana ya. Jadi ya menurut Anda sih harus ada lonjakan yang benar-benar beda sih ya untuk bagian kubu para Yamato ini biar kita itu nggak merasa bosan atau merasa stagnan gitu ya. Daichi menurut Anda tuh boleh dikasih porsi lebih tuh ya dengan otak pintarnya kalau memang mau variatif dikit. Apalagi kan dari dia itu kepribadiannya ya memang sudah seperti itu gitu dengan otak pintarnya dengan ahli strateginya si kubu tim gerilya anti Kamen Rider ini kan gitu ya. Jadi ya semoga bisa divariatifin dikit gitu ya. Ini menurut Ana sih udah mentok teman-teman ya. Ya itu sih pendapat aja ya teman-teman ya dari Ana ya. Jadi bagian akhir di episode ini tuh ditutup dengan scene si Zin yang memberikan Leisa Reis Raisa ke si Aceng diiringi insert song yang dinyanyiin sama Aceng langsung. Itu kedengeran banget suaranya Hideyoshi Kan ya. Apakah ini adalah momen perpisahan kita dengan Zin? Setelah banyak belajar di episode ini, Zin katanya itu akan mencoba untuk hidup sekarang. Mungkin maksudnya hidup di sini tuh mencoba untuk hidup normal seperti para manusia di zaman ini dan mencoba untuk menemukan makna hidupnya. Jadi terjawab udah di sini pertanyaan Anda. Leisa Reis Raisanya itu udah dikasih, Zin itu nggak bisa berubah jadi Kamen Rider untuk sekarang. Ini memang kayak perpisahan sih ya bagian ini ya. Tapi Anda yakin Zin pasti bakalan tetap masih muncul di episode Gits mendatang. Kayak masih menolak, Anda juga ini penampilan terakhirnya si Zin gitu ya. Ya belum dapat bunga juga kan aktornya di real life ya. Jadi ya yakin banget masih ada peran lah pasti si Zin ini ya. Bahkan udah berspekulasi juga si Zin ini tuh bisa jadi kunci sampai akhir cerita Gits malah ya. Jadi dengan Leisa Reis Raisa tentu Aceng ya semakin powerful. Ya powerful di sini dalam arti nggak cuma untuk fight dan menjadi formnya Leisa Bus aja, tapi bisa bikin hal-hal yang mind blowing nih untuk nutupin keabsurdan yang ada di si serial Gits ini ya. Jadi apalagi ditambah dengan otak pintarnya dia ya. Nah, ngerti kan maksud Anda di sini ya. Jadi episode minggu depan berfokus ke Naon Kurama. Sepertinya bakalan melanjutkan lagi teori yang udah dikuak di episode sebelumnya, di mana Neon itu adalah anak hasil pemberian Dewi Pencipta. Jadi ya karena si Neon ini jadi highlight, mestinya Kyun juga bakalan dapat banyak porsi juga dong ya. Jadi kita tunggu teman-teman episode 29 Kamen Rider Gits ya. Jadi udah akhir bulan juga ini Ana masih menunggu update dari Terebi-kun untuk bulan April. Apakah bakalan ada kejutan form baru lagi? Jadi kalian standby terus teman-teman, nanti Ana update di fanpage dan baru dibahas di Trollsatsu. Dan jangan lupa juga teman-teman nonton. Kemarin udah unboxing dan juga review yang seru banget ya. Banyak banget yang udah Ana unboxing. Terus juga jangan lupa nonton reviewnya di X Leisa Reis Raisa, dilanjut juga dengan review Reis Raisa Belt. Udah semua ya? Atau ada yang kurang ya? Ada yang kurang gak sih? Ditunggu aja kalau gitu lah ya. Like, share, subscribe guys. Bye-bye.